Ini datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya sudah capek dengan suami saya. Dia sebelumnya suka lihat video porno. Sekarang dia suka, mohon maaf, onani. Dulu dia bahkan pernah melakukannya di kamar sebelah yang kami jadikan musola. Lalu saya pernah ngomong ke dia baik-baik untuk janji tidak akan melakukan. Saya nasihati dia efek-efek negatif orang yang onani. Tapi dia marah-marah. Dia pun berjanji, tapi ketika saya tidak ada di rumah, ternyata dia melakukannya lagi. Saya tidak mau dia jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, yaitu maksiat. Tapi tetap sepertinya dia tidak peduli. Saya bingung harus berbuat apa. Saya sudah mendoakannya setiap sholat. Tolong saya Buya, saya sudah pusing. Rasanya sudah tidak kuat lagi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami yang mohon maaf sering menonton film kotor, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan jelek, onani, mencari kesenangan dengan tangannya sendiri. Yang pertama yang harus difahami bahwa menonton film-film seperti itu akan merusak cara berpikir kita, bahkan merusak keindahan di dalam rumah kita. Karena yang biasa menonton film-film tersebut, dia akan selalu dibuai oleh hayalan-hayalan tentang apa yang dilihat di dalam film tersebut, yang hayalan itu tidak akan ia temukan di alam nyata. Sehingga di saat dia harus berhubungan dengan istrinya, maka ia pun tidak menemukan keindahan yang sesungguhnya, karena dia telah dibuai oleh hayalan-hayalannya. Maka hindari hal-hal semacam itu. Semakin kita menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang semacam itu, maka semakin indah hubungan kita dengan pasangan kita. Yang pertama. Kemudian, masalah mengeluarkan air mani. Seseorang mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri adalah tidak diperkenankan dan haram hukumnya, khususnya bagi orang yang sudah punya istri. Maka di sini kami himbau kepada istri, kalau ada pertanyaan semacam ini, kami tidak bisa serta-merta menyalahkan seorang suami. Bisa jadi seorang suami melakukan yang demikian, ada banyak faktor. Apakah mungkin karena seorang istrinya yang ogah-ogahan, sehingga kadang kalau menginginkan urusan hubungan suami istri saja harus perlu proses yang panjang, menanti dan seterusnya dan seterusnya. Sementara syahwat sudah bergolak, karena mungkin di luar dia melihat yang haram, sementara istrinya pun tidak segera melayani, maka ia lampiaskan dengan cara semacam itu. Maka kami himbau kepada para wanita harus segera koreksi diri dalam hal-hal semacam ini. Kalau ada seorang suami sudah senang dengan semacam itu, dan itu memang praktis mungkin menurut seorang laki-laki, kalau dengan istri harus proses macam-macam. Kemudian seorang istri harus cerdas. Kalaupun seandainya dia tidak bisa melayani dengan wilayah tersebut yang sangat khusus, maka seorang istri bisa dengan kecerdasannya, bisa seorang istri dengan kemahirannya, dengan tangan seorang istri. Seorang suami yang mengeluarkan air mani dengan tangan istri adalah tidak haram. Tapi seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri jadi haram. Seorang istri. Nah, yang perlu difahami juga bagi seorang istri, nasihat untuk istri, artinya memang Anda harus aktif dalam urusan hubungan suami istri. Ada seorang suami mungkin dia merasa tidak nyaman dengan istrinya karena di saat diajak berhubungan suami istrinya betul-betul seperti orang yang terpaksa, sehingga dalam diri istri pun tidak pernah dia bersemangat untuk mencari kesenangan, bahkan seolah itu hanya menjalankan kewajiban saja, selesai setelah itu. Padahal seorang suami pun kadang merasa sangat bangga di saat dia bisa memuaskan istrinya, tapi istrinya tidak pernah menemukan kepuasan karena istrinya tidak pernah rindu kepuasan, sehingga dia menjalankan tugas ini semakin berat. Seorang istri, nah, ini harus dipahami bagi seorang istri, jangan biasa ogah-ogahan di dalam melayani seorang suami. Kalaupun ternyata Anda ada udzur syar'i dalam keadaan haid, atau mungkin Anda tidak mampu melakukan dengan itu, tapi Anda harus bisa menyenangkan suami, apakah dengan tangan Anda dan seterusnya. Baik, ini harus Anda fahami. Kemudian juga bagi seorang suami harus tahu diri ya. Jangan memaksa suami istri untuk melayani Anda karena mungkin dia punya udzur. Kalau udzur syar'i jelas haid, tidak boleh digauli oleh seorang suami. Tapi biarpun tidak boleh digauli seorang suami boleh menikmati istri asalkan tidak dimasukkan wilayah tersebut. Dengan tangannya, dengan pahanya, dengan apa saja. Mohon maaf, ini majelis mulia, agar tahu, jangan sampai punya permasalahan dalam urusan syahwat ini. Istri Anda adalah halal semuanya. Baik, Anda bisa bersenang-senang dengan istri Anda.
Jangan sampai mengarah kepada yang haram, onani dan sebagainya. Baik, kemudian bagi seorang suami harus mengerti keadaan istri. Istri mungkin keadaan tertentu atau capek dan sebagainya. Tapi memang harus ada di sini harus ada komunikasi cinta yang indah, komunikasi hati ya. Jangan seorang istri hanya gara-gara capek lalu dia membiarkan melantarkan seorang suami. Kami buat contoh, Anda jangan kalah dengan yang haram. Seorang pelacur yang menjual diri, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Seorang pelacur yang menjual diri, lihat, dalam keadaan capek, kalau ada pelanggan, dia akan melayani dalam keadaan apapun, dan dia akan tampil sebagai orang yang senang, hanya karena mengharapkan rupiah. Bagaimana seorang istri yang mengharapkan ridho Allah, tidak bisa melakukan itu semuanya? Kemudian, juga seorang istri harus, mohon maaf ini dalam hubungan suami istri, ada seorang suami itu menjadi jenuh di atas berhubungan dengan seorang istri, karena yaitu tadi, seorang istri tidak kunjung menemukan kesenangan, mungkin seorang istri memang tidak pernah siap untuk itu. Bahkan mungkin ada seorang suami yang, mohon maaf, lambat dalam keluar air mani, sehingga di saat berhubungan dengan istri, sehingga tidak kunjung keluar air mani, mungkin menemukan capek di dalam dirinya, sementara fisiknya sudah lemah mungkin, sehingga dia lebih senang dengan cara onani, na'udzubillah. Maka dari itu istri harus tanggap seperti itu dengan kecerdasannya, bagaimana mempercepat seorang suami agar dia tidak dalam suasana capek semacam itu. Dan kami himbau juga agar tidak menggunakan obat-obat yang selama ini adalah justru semakin tidak baik, menjadikan hubungan suami istri tidak indah lagi. Itu hanya sekedar terlihat saja seorang suami pakai obat, misalnya obat oles yang menjadikan apa misalnya, itu akan menjadikan berantakan. Misalnya, mohon maaf, ini saya bawa ke sana karena banyak kejadian-kejadian seperti itu, karena permasalahan ada di satu hubungan suami istri. Seorang suami kalau menggunakan obat oles agar dia bisa tahan lama misalnya, obat itu akan masuk ke tempatnya wilayah perempuan, dan otomatis obat tersebut akan mengoles ke wilayah perempuan dan menjadikan perempuan juga tahan lebih lama lagi, sehingga dia capek urusan seperti itu, sehingga tidak semua ujuk, bahkan di saat keluar pun, di saat puncak pun tidak merasakan keindahan yang maksimal. Semua dengan normal, wajar. Yang menjadikan semakin indah adalah kerinduan mata Anda yang Anda jaga untuk tidak melihat haram. Seorang suami yang biasa onani, tahan untuk tidak onani, maka Anda berhubungan dengan istri akan semakin indah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah onani, kita sampaikan juga masalah onani hukumnya adalah haram, dan takutlah kepada Allah dan biasakan untuk menjaga diri agar tidak masuk wilayah onani. Akan tapi ada saat-saat kapan orang boleh onani, hati-hati ya. Ini supaya kami fahamkan masalah fikihnya. Onani adalah haram. Baru diperkenankan onani adalah di saat darurat, khawatir dia masuk wilayah zina. Kalau seorang takut wilayah zina yang membahayakan, syahwat yang haram itu zina, maka onani diperkenankan untuk melepaskan diri agar tidak masuk wilayah zina. Maka onani dalam keadaan darurat, syaratnya adalah darurat, bukan menjadi kesenangan rutin yang dia lakukan, naudzubillah, karena darurat, karena dia adalah takut wilayah zina, maka dia onani. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dilakukan adalah dia adalah jangan di tempat yang nyaman, yang naudzubillah. Ada orang onani dengan sudah siap memasang kamera untuk melihat volume porno dan sebagainya, itu sangat rendah. Melakukan onani adalah di tempat yang sangat tidak nyaman, apa di dalam keadaan darurat, kemudian di toilet atau pokoknya tidak nyaman, bukan di kasur yang empuk sambil meluk bantal dan sebagainya, bukan. Kemudian yang ketiga adalah jangan menghayalkan siapapun apapun, hati-hati, supaya tidak menjadi kebiasaan beronani itu. Sebab onani memang betul ada seorang laki-laki, seorang wanita mengadu, suamiku lebih senang beronani. Karena apa? Dia lebih senang dengan cara yang praktis, cepat. Kalau dengan istri mungkin perlu proses lama tadi. Akhirnya apa? Dia lebih senang dengan onani karena bagi dia adalah praktis dan cepat. Naudzubillah. Ya, mari kita jaga semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Dan kemudian untuk menghindari dari itu semuanya, ya takut kepada Allah tentunya. Semakin takut kepada Allah, semakin jauh daripada keharuman. Dan buka pintu halal. Kemudian tugas Anda, wahai seorang suami, seorang istri, ilmu juga. Mohon maaf saya tambahkan juga, ada sebagian seorang wanita ogah-ogahan dalam melakukan hubungan suami istri karena mungkin takut mandi. Nah, Anda hubungan suami istri tidak langsung mandi, boleh mandinya nanti menjelang subuh. Habis hubungan suami istri habis isya, mandinya subuh, boleh, tidak harus. Jadi harus ada ilmunya. Ada sebagian wanita merasa ketakutan, habis hubungan langsung mandi di tengah malam, dia demam lagi, naudzubillah. Tidak, Anda boleh tunda waktu itu. Bahkan kalau Anda selalu ketakutan dengan air, Anda boleh bertayamum. Takut menyentuh air gemetaran, Anda bertayamum, wahai wanita. Ingat, kesenangan yang halal jangan sampai Anda jauhkan, karena kalau kesenangan yang halal Anda jauhkan, akan muncul yang haram, naudzubillah. Kalau sudah biasa yang haram, maka ketahuilah yang halal menjadi tidak indah lagi. Kalau sudah halal tidak indah, berarti dia terjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal harus lebih indah, kecuali bagi orang-orang yang jauh dari Allah, keharuman akan lebih indah. Bagi ahli Allah, halal akan lebih indah.